Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas ada berapa ini ya? Ada requestan 13 saham yang mana ini adalah requestan yang ada di grup kami ya. Di sini kemarin request untuk membantu apa tindakan yang akan diambil dengan 13 saham ini, dimana bisa dibilang kemarin saya request untuk yang nyangkut di atas atau yang sudah minus 10%, bisa list saham-sahamnya apa-apa aja. Kita akan lihat apakah masih bisa hold, apakah kita harus keluar dulu aja, dimana istilahnya polanya semakin downtrend ya, belum ada pola pembalikan dimana dia sudah bergerak reversal, sudah mulai naik ke atas atau sudah mulai ada terbentuk lower high atau support yang semakin lama semakin meninggi ya. Oke, jadi maaf, sebenarnya harusnya di sini sudah saya buatkan dari hari Sabtu, tapi ternyata baru sempat saya buatkan di hari Selasa ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk yang belum join ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan masuk ke grup WhatsApp kami. Di situ kita bisa sharing bareng-bareng dengan anggota-anggota grup yang lain ya. Tentu di situ gratis, kita bisa saling sharing-sharing dengan dengan anggota yang lain, saling bertukar pikiran dan minimal saling menyemangati ya, dimana market saat ini bisa dibilang kurang bagus ya untuk kita ya seperti itu ya. Jadi tahu sendiri lah ya keadaan market saat ini. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang di request adalah saham SMGR. Di sini ada yang request saham SMGR itu ada 3 orang. Yang pertama beli di harga 8.025, yang kedua beli di harga 7.500, dan yang ketiga ada dibeli di harga 6.862 ya. Oke, kita cek dulu untuk SMGR ini. Oke, aman ya, hijau berarti tandanya masuk ke saham syariah. Oke, untuk saham SMGR ini sendiri kemarin dia closing di harga 6.300, bisa dibilang menguat 0,40% walaupun candlenya merah ya. Kenapa candlenya merah tapi dia di sini menguat 0,40%? Karena di candle sebelumnya dia closingnya di harga 6.275, dan kemudian di tanggal 13 kemarin dia closingnya di harga 6.300. jadi closingnya lebih tinggi dibandingkan dengan closing di candle sebelumnya. Oke, jadi dia dimana dia opennya itu dari atas ya. Di sini dia closingnya kan di harga 6.275, tapi di candle tanggal 13 ini dia opennya di harga 6.375. jadi dari atas ini baru turun ke bawah dan kemudian closingnya di harga 6.300. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pola yang ini ya, dimana pola ini adalah pola downtrendnya, dimana untuk saham ini sendiri secara tren jangka panjang atau tren besarnya saham ini sedang downtrend, dimana garis MA50 nya berada di bawah garis MA200 dan candle-candle konsisten berada di bawah garis MA50 nya. Dan di sini sendiri dia sudah ngejebol area ini, dimana area sini adalah area bisa dibilang ya nggak ada support ya. Kalau kita naikkan ke sini berarti ini barulah jadi area support ya. Oke, seperti ini, dimana ini adalah area support sebelumnya dan kemudian supportnya di breakdown, dan kemudian di sini retest untuk menjadikan area resisten turun, dan kemudian di sini menjadi area resisten kemudian turun ya. Dan kemudian di sini terbentuklah resisten yang baru atau higher low yang baru, dimana dia di sini tertahan juga di garis MA50 nya dan kemudian dia kembali turun, dan kemudian di sini juga masih tertahan di MA50 dan kembali reject lagi. Oke, jadi di sini saya buatkan aja di sini trendline resisten, trendline downtrendnya. Di sini saya hubungkan ada 3 resisten di sini berarti ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah area sini. Jadi area sini dimana batas bawahnya di harga 5.925. Selagi harga ini belum ditembus, berarti kita masih aman ya. Jadi di sini adalah lower low yang sini lower low yang pertama, lower low yang kedua, dan sini adalah lower low yang ketiga. Kenapa saya sebut lower low? Karena di sini adalah supportnya semakin lama semakin merendah ya. Di sini adalah support sebelumnya atau lower sebelumnya, dan kemudian di sini lower selanjutnya, tapi lowernya lebih rendah dibandingkan dengan lower sebelumnya. Jadi di sini adalah lower low-nya. Di sini adalah tandanya saham itu sedang bergerak downtrend ya, dimana supportnya semakin lama semakin melemah dan belum ada tanda-tanda atau indikasi terbentuk reversal, dimana kalau terbentuk reversal akan terbentuk lower high, dimana lowernya terbentuk lebih tinggi dibandingkan dengan lower sebelumnya. Jadi ada kemungkinan nanti kalau dia berhasil breakout seperti ini, nah di sini berarti sudah terbentuk lower high-nya.
Nah, kalau ada seperti ini berarti kalau dia di sini kan berarti sudah supportnya yang baru lebih tinggi dibandingkan dengan lower sebelumnya. Berarti di sini sudah ada tanda-tanda reversal atau tanda-tanda pembalikan. Tapi kalau seumpama dia ngejebol harga 5.925 ini, berarti dia akan mencari lower-lower yang baru, dan di sini ada lower yang saya siapkan di harga 5.475. Itu yang mana itu adalah area pantulan sebelumnya. Jadi untuk sekalian yang masuk di harga 8.025-an, yang paling tinggi ini di harga 8.025 ya. 8.025 itu berarti ya di sini sekarang sudah minus sekitar 21% ya, 21%. Jadi bisa dibilang cukup banyak juga ya. Nah, tapi untuk saat ini sendiri kalau saham SMGR ini menurut saya secara teknikal bisa diikuti bisa enggak ya. Secara teknikal ada baiknya ya tadi kita perhatikan aja area yang ini ya, di sini tadi di harga 5.925. Kalau seumpama dijebol lagi berarti dia akan semakin kuat untuk fase downtrendnya. Jadi ada dua pilihan kalau mau keluar ya. Jadi mau keluar di sini pertama di harga ketika menembus harga 5.925 kita bisa keluar dulu, atau maksimal kita keluar di harga ketika dia menembus harga 5.475, di mana di sini adalah support, bisa dibilang support terkuatnya ya. Jadi kalau seumpama harga 5.475 ditembus juga, berarti dia akan membentuk lower yang lebih dalam lagi ya. Oke, sini saya panjangkan dulu 5.475 itu. Oke, nggak ada ya. Oke, jadi sini aja ya. Jadi saya simpulkan aja di sini. Kalian bisa keluar ketika tadi pertama sudah ngejebol harga 5.925, kita bisa keluar, itu pilihan pertamanya. Atau pilihan keduanya kita maksimalkan aja di harga 5.475. Kalau 5.475 ini di breakdown juga, kita bisa keluar aja ya, dimana udah nggak ada lagi support-support. Jadi untuk support selanjutnya di saham ini bisa kita lihat di harga ini mungkin ya, di harga 2.975 di sini, dimana untuk resisten ini sendiri sudah bisa dibilang ya sudah ditebol juga ya di sini, dimana tertinggi ada di harga 6.200. Oke, 6.200 itu berarti ya di area sini ya. Jadi kalau di harga 5.475 dijebol juga, berarti dia target selanjutnya adalah di sini di harga 2.975, atau di support minornya ini. Di sini ada area resisten juga bisa kita lihat di harga 4.200-an. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi amannya kalau menurut saya keluar aja dulu ketika dia sudah ngejebol area pertama, pilihan pertama di sini di harga 5.925, atau pilihan keduanya di sini di harga 5.475. Tapi kalau seumpama dia masih tetap bertahan dan kemudian dia berhasil nge-break out area resisten trend downtrend ini dan kemudian bergerak seperti ini dan kemudian membentuk lower high seperti ini atau support yang lebih tinggi dibandingkan dengan support sebelumnya, kita bisa hold dengan harapan dia akan lanjut naik, atau di situ adalah pola reversalnya ya. Oke, dimana dia ada kemungkinan kembali ke harga 13 ribuan ya. Oke, seperti itu untuk SMGR. Selanjutnya ada saham POL. Ada satu yang request saham POL. Oke, aman. Saham POL di harga 500. Berarti kalau harga 500 sekarang harganya 3.330 ya. Oke, berarti belinya tepat di area support sebenarnya. Cuman ternyata dia langsung reject support ya. Dimana di sini bisa kita lihat udah nggak ada lagi area-area atau lower sebelumnya dari pola-pola sebelumnya. Dimana dia di sini bisa dibilang sudah ngejebol area supportnya. Dimana di sini pantulannya adalah di harga 502 ya untuk batas bawahnya, dan ternyata ini kemarin belinya di harga atau di bawah ketika dia ngejebol support dan dibeli ya, dan karena ternyata dia lanjut turun. Dimana di sini kalau kita hubungkan di sini ada resisten trend downtrend, di sini juga ada resistennya, dan di sini juga masih tersentuh resisten, dan di sini kemudian dia semakin menjauh ya, dan kita nggak tahu juga lagi di mana kalau dari pola-pola sebelumnya udah nggak ada lagi support selanjutnya. Jadi untuk amannya sendiri kalau menurut saya
selagi masih ada kesempatan untuk keluar, kita keluar dulu aja ya. Kalau ini menurut saya ya, karena kan kita nggak tahu dia turunnya akan sampai kemana ya untuk saham Pol ini. Apakah dia akan turun sampai ke harga 50 atau sampai harga 200-an baru dia terbentuk pola reversal. Cuman karena kita nggak bisa melihat dari pola-pola sebelumnya, jadi kita nggak tahu di mana area supportnya ya. Nah, di mana di sini kalau kita bisa lihat di sini adalah area supportnya ya, support terdahulunya di harga 910 dan sekarang harganya sudah 330-an ya. Oke, jadi terserah kalian di mana. Kalau secara teknikal sendiri dia sudah ngejebol area pantulannya di sini di harga 502, dan kemudian di sini kalau dari MA-nya sendiri dia terkonfirmasi dia downtrend ya, di mana garis MA 50 berada di bawah garis MA 200, dan di sini juga jaraknya cukup jauh ya dari MA 50 dan MA 200-nya, dan candle-candle juga jauh juga dari garis MA 50-nya. Jadi untuk saran saya ya terserah ya, bisa diikutin bisa enggak. Kita keluar dulu aja, di mana kita nggak tahu kemana dia akan turun ya. Bisa aja dia turun sampai ke harga 50 atau di harga 300-an dia akan kembali terbentuk pola reversal. Tapi kalau seumpama tidak terjadi dan kemudian kembali ke harga 50, ya udah minus kita berarti semakin tebal ya. Jadi untuk saran saya, selagi minus kita masih di bawah 50%, mending kita amankan dulu aja daripada dia kembali ke harga 50 dan kita minusnya sampai sekitar 89,96%. Tentunya ini terserah kalian ya, karena dana kalian dan uang juga kalian. Jadi saya hanya bisa menyarankan aja, boleh diikuti boleh juga enggak ya. Oke, selanjutnya ada saham ADMR. Ini baru aja saya analisis ya kemarin, dan ini ada yang request juga. Oke, jadi saya ulas sekilas saja untuk ADMR. Kemarin beli di harga 2820 itu di area sini ya. Nah, jadi untuk ADMR ini saya ulang kembali. Jadi ADMR selagi dia belum ngejebol harga atau ngejebol MA 50-nya, di mana MA 50-nya itu adalah di harga 2107 ya. Jadi selagi dia belum bergerak di bawah 2107 berarti masih aman ya, di mana dia di sini kalau dia nanti bergerak naik ada kemungkinan dia akan sampai ke area resisten 3030-nya. Tentunya kalau dia berhasil ngejebol harga 3140-nya tentunya lebih menarik ya. Jadi di sini kalau nanti sumpah dia reject dari harga 3030, amankan dulu aset atau profit yang udah kita dapat ya, di mana di sini di harga 2820 ya. Berarti di harga 2820 itu di sini ya. Oke, berarti untuk 2820 apa aja sini ya. Jadi masih ada kemungkinan dapat profit sekitar 7%-an ya kalau beli di harga 2820-an. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti perhatikan di area sini di harga 3030, kalau reject kita bisa jual dulu aja. Tapi kalau breakout dari harga 3140 kita bisa hold ya. Tapi dan kalau seumpama dia nggak naik ya, kalau seumpama dia nggak naik dan ternyata ngejebol harga atau ngejebol MA 50-nya di harga 2107, harga 2107 dijebol, kita bisa keluar dulu aja dari saham ADMR ini, dimana di sini dia bisa dibilang adalah sudah agak warning ya, dimana di sini sudah terbentuk pola sideways-nya. Jadi dimana di sini mungkin adalah pola terbentuknya pola distribusi setelah dia di markup, dan kemudian kalau setelah distribusi dan kemudian dia ngejebol area supportnya, di situ adalah area atau fase markdownnya ya. Selanjutnya ada saham Breeze. Oke, saham Breeze ini juga baru aja saya ulas kemarin di harga ini ada yang request di harga 1689 itu berarti di area-area sini ya. Nah, untuk saham Breeze ini sendiri dia bisa dibilang sudah ngejebol area supportnya ya, dimana area supportnya ini batas atasnya ada di harga 1550 dan batas bawahnya di harga 1470, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini, dan kemudian di sini menjadi pantulan area supportnya. Di sini juga pantulan support, dan kemudian di sini di breakdown di tanggal berapa kemarin, di tanggal 12 Mei ya, dan kemudian di sini dia kembali naik, dan ini ada indikasi ini adalah area atau retestnya. Jadi candle atau support yang dijebol biasanya dia akan kembali retest atau candlenya akan kembali naik dan masih tertahan di area supportnya tadi untuk dijadikan
supportnya menjadikan area resistennya dan kemudian dia kembali turun lagi. Jadi di sini ada kemungkinan dia akan naik dan nanti kita lihat apakah dia berhasil ngejebol lagi area sini atau bertahan di atas area sini di harga 1550-nya, ataukah dia di harga 1470-nya kembali mental lagi. Jadi kalau kembali mental lagi, kembali merah lagi, kita bisa jual dulu aja ya, dimana seharusnya pun di sini di candle yang ini kita harusnya sudah keluar ya di tanggal 12 Mei kemarin, dimana dia closingnya di harga 1410 dan kemudian dia kemarin menguat 1,77%, dimana dia closingnya di harga 1435. Jadi kita lihat aja nanti kalau dia sumpah menguat dan kemudian kita pantau di area sini di harga 1550 dan 1470, apakah dia berhasil nge-breakout lagi harga 1550 ataukah dia harga 1470 dia kembali mental. Kalau mental kita bisa jual dulu aja, dimana secara trennya sendiri saham BRIZ ini juga bisa dibilang masih downtrend ya. Secara trennya di sini baru aja terbentuk dead cross-nya dan kemudian di sini adalah resisten trendline downtrend mayornya ya sini. Resisten di sini resistennya. Jadi ada kemungkinan dia akan kalau lanjut turun dia akan lanjut turun ke harga 1205-an ya di sini. Dimana itu adalah ada gap dan sini juga ada pantulan supportnya di sini. Oke, seperti itu ya untuk saham BRIZ ini. Selanjutnya ada saham WIRG. Oke, WIRG ini juga baru aja saya upload kemarin, nggak tahu ini kenapa yang request kok bisa request lagi, padahal kan sudah saya upload. Mungkin nggak lihat video-video saya update ya di channel saya. Di sini untuk WIRG sendiri saya sarankan kemarin harusnya sudah keluar di candle tanggal 12 Mei ini, dimana dia sudah ngejebol area supportnya. Di sini ada gap ya, ada gap. Nah, dan sini juga berarti gap itu menjadi area supportnya dan kemudian supportnya ini sudah di breakdown ya, harusnya sudah keluar di tanggal 12 Mei kemarin. Dan di sini kalau menurut saya kalau ada kesempatan keluar kita bisa keluar dulu aja atau kita tunggu dia kembali retest ya, dimana di sini ada kemungkinan di sini turun dan kemudian dia akan retest seperti ini, kemudian dia akan kembali turun kalau nggak berhasil nge-breakout harga berapa nih? Harga 950 dan batas bawahnya di harga 860. Nanti kalau sumpah dia naik dan menyentuh harga 860 dan kemudian dia mental ke bawah, berarti dia akan lanjut turun ya, dimana dia bisa bilang retest area support dari tembusnya untuk dijadikannya area resisten yang baru ya. Selanjutnya ada saham HMSP. HMSP ini oke, di sini bukan saham syariah ya, jadi saya bantu aja di harga 1400 ya. $1.400 itu berarti di sini dan sekarang berarti minusnya sekitar 25%-an ya. Oke. Nah, untuk saham HMSP sendiri ini sudah mulai ada pola reversal ya, dimana di sini bisa kita lihat ya, di sini supportnya atau lower low-nya di sini. Lower low, sini lower low juga, sini lower low-nya juga, sini adalah lower low-nya. Nah, kemudian dia terbentuk lower high di sini, dimana dia sudah mulai naik ya di sini ya. Nah, di sini lower high-nya. Nah, di sini ini adalah ciri-ciri pola terjadinya pola reversal, di mana dia dari downtrend, di mana terbentuk terbentuk pola lower low seperti ini, di mana supportnya semakin lama semakin rendah dibandingkan dengan support sebelumnya, dan kemudian sudah mulai ada indikasi naik, di mana dia naik dan kemudian koreksi dan kemudian dia naik lagi dan kemudian di sini dia supportnya lebih tinggi dibandingkan support sebelumnya. Berarti di sini adalah indikasi pola reversal awalnya, di mana supportnya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan support sebelumnya. Dan kalau kita tarik dari garis seperti ini, di sini adalah resisten downtrend sebelumnya dan dia sudah breakout. Berarti itu adalah indikasi kedua, dia sudah terbentuk pola reversalnya. Dan yang ketiga, dia sudah bergerak atau ngejebol juga di garis MA50 di sini, di mana dia sudah naik di sini, sempat nge-breakdown lagi dan kemudian kembali naik lagi dan menguat lagi. Dan kemudian dia sekarang sudah atau closingnya kemarin di harga 1045, di mana itu juga sudah ngejebol harga atau ngejebol MA200-nya, di mana di situ otomatis kalau dia bertahan di atas garis MA200-nya, MA50-nya juga akan mengikuti naik ke atas dan kemudian akan memotong ke atas garis MA
200-nya di mana itu adalah pola golden cross, di mana garis EMA 50 memotong garis EMA 200, di mana itu adalah indikasinya lagi di mana saham itu akan bergerak reversal atau bergerak mulai uptrend ya. Oke, jadi ada kemungkinan HMSP ini ada kemungkinan membaik ya, di mana dia sudah mulai terbentuk pola-pola seperti ini, di mana kalau nanti di sini bisa kita lihat ya, ini area ini adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Sini resisten, di sini resisten, dan di sini juga adalah area resisten, di mana batas atasnya adalah di harga 1065 dan batas bawahnya di harga 1035. Jadi kalau nanti seumpama dia nggak berhasil nge-breakout area sini, ada kemungkinan dia akan kembali reject, tapi rejectnya pun akan mungkin ke area sini ya, di sini atau di sini. Dan kemudian dia naik lagi di sini terhalang, dan kemudian dia baru berhasil breakout seperti ini. Jadi di sini akan terbentuk lower high yang baru ya. Sini, dan kemudian di sini dia baru berhasil breakout dari area sini. Jadi untuk HMSP ini jadi kemungkinan masih ada kejemput di harga 1400 ya. Di sini dia sudah mulai ada pola pembalikan reversalnya. Tentunya di sini kita bisa perhatikan aja nanti kalau sumpah dia mental di sini. Dia mental di sini dan kemudian mental dari harga 1035, dan kemudian di sini nanti dia turun, kita pantau di harga ini, di area sini. Jadi kalau selagi dia masih berada di harga 940 berarti masih aman ya. Tapi kalau seumpama 940 dijebol juga, kita bisa keluar dulu aja, berarti dia membentuk lower low yang baru ya, dimana di sini pola lower high-nya bisa dibilang batal ya untuk saham HMSP ini. Oke, tentunya di sini HMSP ini karena bisa dibilang ini sahamnya merah ya, jadi warnanya merah sini, otomatis di sini bukan termasuk saham syariah ya. Jadi saran saya untuk yang beli saham ini yang muslim, tentunya kita bisa jual aja ketika dia sudah menyentuh harga di mana kita beli, atau bisa dibilang harga balik modal ya. Jadi jangan ambil profit dari saham HMSP ini. Oke, seperti itu ya. Jadi sini kan saham ini bisa bilang bukan saham syariah. Jadi amannya kita utamakan untuk balik modal aja, bukan cari profit dari saham HMSP ini. Oke, selanjutnya ada saham HOP. Oke, saham HOP ini juga bisa dibilang dia baru aja terbentuk pola golden cross ya. Di sini garis EMA 50 motong garis ke atas garis EMA 200 dan beli di harga 234 itu di sini. Oke, berarti bentar lagi saya simpulkan akan kejemput ya di harga 234 ini. Tenang aja, di mana di sini juga ada area resistennya sebenarnya, dia mana resistennya di batas atasnya adalah di harga 246 dan batas bawahnya di harga 230. Tapi kalau kita lihat di sini sudah terbentuk lower high ya di sini ya. Di sini ada lower awalnya. Di sini sudah terbentuk lower high yang pertamanya. Nah, terus kemarin di sini terbentuk lower high yang baru ya. Oke. Jadi di sini sudah mulai ada, setelah dia kemudian turun dan kemudian dia naik lagi dan kemudian koreksi dan kemudian dia kembali naik lagi. Jadi ada kemungkinan nanti dia akan bertahan di area support trendline ini dan kemudian akan ngejebut di harga 234-nya ini. Dan seumpama nanti di sini kan garis EMA 50 ini akan lanjut naik terus ya, naik terus di mana dia sudah mulai ada indikasi reversal, di mana dia bisa dibilang sudah turun dalam dan kemudian di sini sudah mulai ada pembalikan di mana garis EMA 50-nya juga sudah memotong garis MA 200-nya ke atas. Jadi ada kemungkinan akan kejemput ya, dan kemungkinan kalau dia berhasil ngejebol harga 246 ini kita bisa hold dulu, di mana dia akan lanjut ke harga atau ke resisten selanjutnya ya di harga 326. Tapi kalau seumpama dia kembali nge-reject lagi area supportnya ini, di mana dia ngejebol lagi harga 230, kita bisa amankan aset yang masih kita punya ya, atau ya terserah sih nanti kalau sudah kejemput dan sudah profit berapa persen, kalau mau dijual juga nggak masalah ya. Oke, seperti itu ya untuk saham HOP ini. Jadi ada kemungkinan dia akan sudah mulai ada pola yang menarik atau pola yang bagus, di mana dia sudah terbentuk lower high yang kedua. Di sini juga dari EMA 50-nya juga sudah terbentuk pola golden cross, di mana garis EMA 50-nya sudah memotong ke atas garis MA 200-nya untuk saham HOP ini. Oke, kita lihat dulu HOP ini. Oke, aman ya. Selanjutnya ada saham Waskita. Untuk Waskita ini sepertinya bukan saham syariah ya. Oke, gak apa-apa, kita analisis dulu. Untuk Waskita ini beli di harga 578.
578 itu berarti sudah minus Oke, 578 itu berarti sudah minus 14,82% ya. Nah, di sini sendiri kalau bisa kita lihat bisa kita lihat di sini polanya, trennya, jangka panjangnya di sini jelas downtrend ya, dimana kalau dari MA-nya sendiri juga sudah kelihatan dimana garis MA 50 berada di bawah garis MA 200, dan di sini juga ada support, ada resisten trendline downtrendnya di garis biru ini ya. Oke, dan kemudian kalau kita lihat jangka panjangnya sendiri, yang tren besarnya sendiri, di sini juga saham ini sedang downtrend. Jadi di sini adalah resisten trendline downtrend di bawah resisten trendline downtrend mayornya. Oke, jadi di sini adalah fase di sini tren besarnya downtrend, dan kemudian di sini fase downtrendnya kembali ya, downtrend minor di dalam fase downtrendnya. Oke, ternyata di sini mbaknya siapa yang Mas apa mbak ya? Kemarin beli di harga 8.578, berarti minusnya juga masih di bawah 20%, masih aman. Nah, di sini kalau kita lihat di sini terbentuk lower low, di sini juga terbentuk lower low. Kita fokus di pola yang kecilin aja ya. Nah, kalau di sini bisa kita lihat di sini ada pantulan ya. Di sini ternyata sejajar dengan area sini. Kita buat area aja seperti ini. Nah, ternyata di sini area sini kembali dijebol lagi ya, kembali dijebol, walaupun sebelumnya sudah sempat breakout dari area resisten trend downtrend ini, dan kemudian masih tertahan di MA 250 yang menjadi area resisten, dan kemudian ketika menyentuh area sini, area ini adalah di harga 520 untuk batas atasnya, di batas bawahnya di harga 514, dan kemudian di breakdown lagi, dan kemudian dia lanjut turun sampai sekarang di harga 492. Oke, berarti di sini sudah otomatis dia akan membentuk lower yang baru, cuman di sini belum ada pembalikan ya, jadi kita belum bisa menentukan apa nama istilahnya, belum bisa menentukan apakah ini terjadi lower atau belum ya. Jadi kita bisa menjadi lower itu ketika dia sudah muncul candle hijaunya naik dan kemudian kembali turun lagi, berarti di situ adalah area lowernya. Tapi kalau masih merah seperti ini, masih ada kemungkinan dia akan lanjut merah lagi, atau dia sudah muncul pantulan, dan ini kita lihat apakah dia berhasil breakout dari area sini atau enggak. Tapi kalau sumpama dia reject lagi, dia akan lanjut ke harga 434-nya ini, dimana itu adalah area support selanjutnya ya. Oke, jadi untuk kalian yang saat ini harusnya kemarin di sini di harga di tanggal 9 Mei kemarin harusnya bukan ya, di tanggal 9 Mei, di tanggal 10 Mei ya, tanggal 10 Mei harusnya kita sudah keluar ya, dimana dia sudah ngejebol area support 514-nya ini. Oke, tapi ternyata kalau sumpah belum keluar juga, kita bisa keluar sekarang atau kita tunggu dia kembali retest ke area 514 ini kalau sumpah nanti dia menguat. Tapi kalau sumpah dia nanti minus lagi, kita bisa jual dulu aja ya, dimana untuk target selanjutnya adalah dia di harga 434. Kalau 434 ini ditembus juga, berarti kita akan menambah minus kita sekitar 12%-an lagi ya. Oke, seperti itu ya untuk saham waskita ini. Secara tren jangka panjangnya dia downtrend, dan secara tren kecilnya atau tren di dalam trennya juga dibilang masih downtrend di bawah, dan untuk MA-nya sendiri dia di bawah garis MA 50 candle-candlenya, dan MA 50-nya berada di bawah garis MA 200-nya, dan sekarang dia akan membentuk lower low yang baru ya untuk saham waskita ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saat ini ada baiknya keluar dulu aja untuk waskita ini. Tapi keluarnya mau terserah, mau di mana, mau di sini di candle ini, atau nanti di harga 434 kalau ditembus juga di harga 434 ini. Tapi kalau seumpama nanti dia naik ada candle hijaunya dia, atau nanti ketika open market dia menguat, kita bisa pantau di harga 514 ini, apakah 514 ini berhasil di breakout ataukah kembali reject. Kalau reject lagi, kita bisa jual dulu aja, berarti dia cuman retest aja untuk menjadikan area supportnya ini yang ditembus untuk jadikan area resisten selanjutnya ya. Oke, selanjutnya ada saham BNLI. Apa itu BNLI? Bank Permata ya. Oke, berarti ini bank, otomatis bukan saham syariah ya. Beli di harga 1.400. Oke. Sini berarti saat ini minus sekitar 15%-an ya. Jadi untuk saham BNLI ini sendiri
dimana dia saat ini sedang berada di area supportnya ya, dimana supportnya adalah batas atasnya adalah di harga 12.245 dan batas bawahnya di harga 1165, dan sekarang dia closingnya di harga 1190. Berarti untuk saat ini sendiri masih aman untuk kita hold, dengan catatan dia belum ngejebol harga 1165. Tapi kalau semua dia ngejebol harga 1165, kita bisa keluar dulu aja, dimana dia akan lanjut ke area support-support selanjutnya. Dan secara trennya sendiri saham ini sedang downtrend ya, dimana garis MA50 nya berada di bawah garis MA200 dan candle-candlenya juga berada di bawah garis MA50 nya, dan di sini juga ada resisten trendline downtrendnya. Ini saya hilangkan dulu. Nah, di sini resisten trendline downtrendnya garis biru ini, dan dia masih berada di bawah area resisten trendline downtrendnya. Jadi harapan kita ada di harga 1165. Kalau masih bertahan di atas atau di harga 1165 berarti masih aman. Kalau dijebol kita bisa keluar dulu aja. Tapi sekali lagi saya ingatkan, untuk saham BNL ini bukan saham syariah ya, dimana dia saham bank permata. Jadi kita tidak cari cuan ya. Kalau yang untuk muslim yang tahu halal haram, kita cukupkan aja ketika dia nanti ternyata berhasil naik dan ngejebol resisten trend downtrend ini atau nge-breakout area resisten trend downtrendnya ini, kita bisa jual aja ketika kita sudah balik modal di harga 1400-an ini. Jadi jangan cari profit dari saham BNL ini. Selanjutnya ada saham ISSP. ISSP itu syariah kayaknya. Oke, ISSP ini sendiri dimana dia terbentuk pola double top seperti ini, dan di sini baru aja bukan ini belum ya. Ini saya yang buat sendiri. Berarti di sini sudah otomatis akan terbentuk pola golden cross, dead cross ya, dimana garis MA50-nya sebentar lagi akan memotong garis MA200-nya di sini, karena candle-candle konsisten di bawah garis MA50 dan di bawah MA200-nya sekalian. Jadi otomatis dalam waktu dekat ini akan terkonfirmasi membentuk pola dead cross ya di sini. Garis MA50 akan memotong garis MA200, dan di sini juga terbentuk pola double top seperti ini, dan supportnya juga sudah dijebol, berarti sudah valid ya. Nah, harapan kita terakhir adalah di harga ini ya, di harga 278. Kalau seumpama di harga 278, dimana itu adalah area resisten dan area support sebelumnya di sini. Kalau harga 278 ini dijebol juga, kita bisa keluar dulu aja ya, dimana untuk yang request ISSP ini dia beli di harga 337 ya. Sebenarnya di area support ya, cuman lupa cut loss ya mungkin ya. Di sini berarti kalau kita cut loss di harga 276 misalnya ya, ketika dia sudah ngejebol harga 278, berarti kita minus sekitar 17,81%. Kenapa kita nunggu di sini? Karena ya tadi ini masih bisa ada harapan ketika dia menyentuh harga 278, dia ada kemungkinan akan kembali mantul. Kalau kita cut lossnya sekarang, nanti ketika dia mantul di sini, dia bisa aja kembali ke harga ini ya, di harga 332 nya ini kembali, dimana dia akan bergerak sideways di area sini. Jadi sama seperti pola sebelumnya ya, ketika dia turun dia akan bergerak sideways di area sini. Ya seperti itu ya. Jadi untuk ISSP ini kita perhatikan di harga 278. Kalau 278 belum ditembus kita masih bisa hold, tapi 278 kalau sudah ditembus kita bisa keluar dulu aja, dimana target selanjutnya ada di harga 218-an ini. Oke, dimana sini terbentuk pola double top ya, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan lihat saham Antam. Antam ini juga baru aja juga saya ini Oke, Antam ini seperti ya video saya sebelumnya ya, dimana baru aja juga mungkin sekitar tanggal 13 atau tanggal 12-an saya buat ya, dimana di sini dia masih tertahan di MA 200-nya, dan ini mbaknya beli atau mas atau yang mbak ya di harga 2570. Di harga 2570 itu berarti di sini di sini berarti sudah minus sekitar 9%-an ya. Jadi kita masih ada harapan di sini di area sini, dimana area ini adalah area support sebelumnya, dimana batas bawahnya di harga 2180. Jadi selagi dia nanti masih bertahan di MA 200-nya, selagi masih bertahan di MA 200-nya kita masih aman, masih bisa kita hold. Tapi kalau MA 200-nya masih dijebol juga, kita masih punya pengaman terakhir di harga 2180 ini, dimana itu adalah area support sebelumnya. Kalau di harga 2180 dijebol juga, kita bisa keluar dulu aja ya, dimana dia sudah valid terbentuk pola downtrend kembali ya, maksudnya dimana garis MA 50 di sini sudah dijebol, dan ternyata di MA 200 nya juga dijebol, dan kemudian area supportnya ini juga dikembali dijebol di harga
2180-nya kembali jebol, berarti dia akan lanjut mencari lower atau mencari support yang rendah lagi dari support saat ini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di harga 2180 bisa kita pertimbangkan untuk kita pantau ya. Jadi kalau selagi masih bertahan di harga 2180 masih bisa kita hold. Tapi kalau jebol dari harga 2180 kita bisa keluar dulu aja. Selanjutnya ada saham SMRA. Oke, SMRA ini beli di harga 720 di sini baru minus. Ya Allah. Padahal kemarin saya sarankan untuk yang masukin ke list di sini yang sudah minusnya sudah lebih dari 10%-an ya, tapi di sini masih 5% dan ternyata dia masukin juga ke listnya, ya sudah nggak masalah. Nah, tapi untuk SMRA ini sendiri dia masih berada di area supportnya ya, dimana area supportnya ini adalah batas atasnya adalah di harga 670 dan batas bawahnya di harga 650, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga adalah area supportnya, dan kemudian di sini juga adalah area supportnya. Jadi selagi dia belum menembus harga 650 berarti masih aman kita hold ya. Masih aman kita hold dengan harapan dia akan kembali lanjut minimal untuk target resisten terdekatnya mungkin di MA50 nya ini ya. Sini dimana dia beli di harga 720. Oke, MA50 nya di harga 724, jadi ada kemungkinan masih dapat profit ya nanti di harga 724 nya ini. Oke, untuk target selanjutnya kalau seumpama MA50 nya ini berhasil ditembus, dia akan lanjut ke harga 820 nya ini ya. Di sini adalah area resisten sebelumnya. Oke, tentunya untuk saat ini kita pantau di harga 650 apakah ditembus atau enggak. 650 ditembus kita bisa keluar dulu aja. Tapi kalau dia bertahan di atas area sini kita bisa dapat profit di atas di resisten selanjutnya ya. Selanjutnya ada saham Buka. Oke, untuk saham Bukalapak ini masih ada harapan di harga 256 ya, dimana dia beli di harga 730 itu berarti di atas ini ya. Waduh, itu berarti sudah minus sekitar 62%-an ya. Nah, berarti harusnya 720 itu di sini berarti di 730-an itu di area tepat di area resisten ini ya, dan kemudian dia lanjut turun ya. Nah, di sini berarti sudah minus 62%-an, berarti masih ada harapan ya. Semoga aja nanti Bukalapak ini terbentuk pola reversal lagi, dimana sebelumnya kemarin dia sudah benar-benar terbentuk pola reversal, sudah mulai membaik ya polanya, tapi ternyata dia nge-breakdown lagi kemarin di tanggal 9 Mei kemarin dia nge-breakdown area sini dan kemudian bergerak turun lagi di bawah garis MA50-nya, dan kemudian dia hari ini kemarin terakhir dia closing di harga 272-nya. Dan kemudian di sini masih ada area pantulan selanjutnya ya, sebelumnya ya di harga 256. Jadi ini semoga aja bisa kita jadikan harapan untuk kita masih bisa hold terus saham Bukalapak ini. Tapi kalau seumpama di harga 256 ditembus juga kita bisa keluar dulu aja, dimana dia akan membentuk pola lower low yang baru ya. Berarti di sini saya buatkan aja. Sini adalah lower low-nya. Di sini berarti adalah lower low yang keduanya. Kita fokus di pola ini ya. Kalau kita lihat sebelumnya juga di sini adalah lower low-nya di sini. Oke, berarti kalau semua dia ngejebol harga 256 ini berarti dia akan membentuk lower low yang baru di area sini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita bisa perhatikan di harga 256 nih apakah ditembus atau enggak. Tapi kalau masih bisa bertahan di atas atau di harga 256 belum ditembus, kita masih bisa hold dengan ada harapan akan kemungkinan akan terbentuk pola reversal lagi, minimal dia akan bergerak sideways di area sini ya. Seperti ini. Sampai akhirnya dia memutuskan apakah dia akan breakout, apakah dia akan kembali nge-reject harga 256-nya ini. Oke, seperti itu aja. Berarti sudah selesai dari 13 saham ini.
Nanti kalian bisa ambil kesimpulan sendiri ya. Tentunya di sini saya hanya membantu untuk menganalisis secara teknikal aja. Keputusannya ada di tangan kalian, apakah kalian mau mengikutin atau enggak juga nggak masalah, itu terserah kalian ya. Oke, sekian aja dari saya. Dari kita ambil kesimpulan aja ya dari video ini. Jadi kalau membeli saham, pastikan kita tahu di mana area support resistennya, dan yang terpenting adalah area supportnya. Dimana tujuannya adalah area support itu ketika kita beli saham di area support dan kita tahu di mana batasan kita harus keluar ya. Kalau kita nggak tahu di mana area supportnya dan kita asal beli aja, kita akan bingung ketika saham itu turun di mana kita akan keluar ya. Tapi kalau kita tahu oh di sini supportnya, dan kita akan keluar ketika dia sudah ngejebol area supportnya, jadi dia trading plan kita jelas ya. Jadi kita nggak sampai minus sampai 20% atau sampai 50%-an ke atas ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.